Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang berjudul tentang sebuah kisah, yaitu Teluh. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dulu dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja simak ceritanya. Jakarta 2008. Seorang wanita tua tengah duduk terdiam di sebuah ruangan kecil. Ia mengamati hampir setiap ujung ruangan tersebut dan kemudian terfokus pada sebuah gambar besar dengan figura mewah yang melindunginya. Ceklek. Seorang pria parubaya dengan berbadan bongsor masuk ke ruangan tersebut dan duduk berhadapan dengan wanita tua. Jadi ini adalah sisa tabungan Pak Ridwan, dan di dalamnya juga sudah saya sertakan uang yang ibu pinjam kepada bank kami. Dan seperti perjanjian yang ibu sepakati, pengembalian maksimal 2 tahun, ucap pria berbadan bongsor. Wanita tua itu mengambil amplop yang diberikan si badan bongsor dan kemudian menundukkan kepalanya. Terima kasih, saya permisi dulu, ucapnya. Wanita tua kemudian meninggalkan duduknya dan pergi meninggalkan pria bongsor tersebut itu sendiri. Sambil membawa payung serta tas yang ia jinjing, beberapa orang menatapnya, mengikuti arah kemana ia berjalan. Mungkin bagi sebagian orang, payung dan juga tas adalah ciri khasnya. Wanita tua itu kemudian keluar dari gedung megah itu dan berjalan menghampiri bis yang tengah parkir untuk menarik beberapa penumpang. Perjalanan saat itu lumayan lancar karena memang saat itu kondisi jalan sangat sepi dan bis juga tidak terlalu ramai penumpang. Bis tersebut kemudian berhenti di sebuah persimpangan. Wanita tua tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki mengarah ke sebuah jalanan yang sepi. Mulai dari area hutan cemara hingga lahan kosong yang ditutup oleh pagar, wanita tua itu terus berjalan mengikuti jalan yang ada. Dan kemudian, sampailah ia ke sebuah rumah bercat putih yang lumayan megah. Wanita tua itu kemudian meletakkan payung dan sepatunya. Kemudian barulah ia masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah bercat putih dengan halaman luas membuat orang berpikir, itu adalah rumah orang kaya. Itu adalah rumah si pengusaha, itu rumah istri pemilik tambang emas. Namun rumah itu adalah satu-satunya warisan yang harus ia jaga untuk anak asuhnya serta almarhum suaminya. Bu Fatma namanya. Setiap hari ia harus mengurus panti asuhan miliknya agar tetap dalam kondisi hangat layaknya keluarga. Dibantu beberapa rekannya seperti Bu Andin yang tidak lain adalah menantunya serta Pak Badri tukang kebun, supir serta sahabat Bu Fatma sedari dulu. Panti asuhan Asih adalah panti asuhan milik Bu Fatma. Walaupun ia mengatakan bahwa panti asuhan itu milik semua orang, namun tetap saja, bagaimanapun gedung panti asuhan yang ia gunakan adalah rumahnya yang dulu. Setelah masuk ke dalam rumah, Bu Fatma bergegas menuju halaman belakang, tempat di mana ia biasa berkumpul dengan para karyawan panti yang lainnya. Ia membuka pintu perlahan, disambut dengan tatapan mata milik Pak Badri dan Bu Andin yang terus mengikuti gerak-gerik Bu Fatma. "Bagaimana, Bu?" tanya Bu Andin. Bu Fatma menoleh ke arahnya, disusul dengan tatapan Pak Badri. "Sesuai apa yang telah kamu katakan, Andin," ucap Bu Fatma. Harusnya aku tidak berharap banyak," ketus Bu Andin kesal. "Hus, tidak baik berbicara seperti itu. Lagi pula kan tabungan Bapak masih ada, dan juga Ibu meminjam sejumlah uang kepada..." "Ibu meminjam uang ke Lintah Darat itu?" potong Bu Andin. "Jaga omongan kamu. Mereka itu bank, bukan perampok," balas Bu Fatma. "Bank apa yang memberikan bunga 10 kali lipat dari pinjamannya?" ucap Bu Andin dengan nada meninggi. "Tahu apa kamu soal bank?
Ibu ini berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anak, tegas Bu Fatma. Ibu melakukan yang terbaik kepada anak-anak. Tunggulah sampai ibu mati kelaparan, sinis Bu Andin. Andin, jaga omongan kamu. Ibu tidak suka dengan perilakumu yang seperti ini. Bentak Bu Fatma dengan mata yang melotot tajam ke arah Bu Andin. Bu Fatma kemudian pergi meninggalkan Pak Badri dan juga Bu Andin. Ia memilih masuk ke dalam rumahnya ketimbang terus menanggapi omong kosong Bu Andin. Bu Andin tidak menghiraukannya. Sementara itu Pak Badri hanya tertunduk diam sambil terus memutar jarinya di pinggiran cangkir kopinya. Saya hanya bisa memberitahu yang terbaik, Pak, lirik Bu Andin pelan. Pak Badri yang mendengar seketika langsung mengangkat kepalanya dan memperhatikan gerak-gerik Bu Andin. Nampaknya kamu tidak suka dengan usaha Fatma ya? Tanya Pak Badri. Saya hanya ingin ibu itu menikmati masa tuanya, bukan menyanyiakannya seperti ini, ucap Bu Andin. Pak Badri kemudian mendekat ke arah Bu Andin dan kemudian duduk di sebelahnya. Banyak hal yang belum kamu ketahui tentang Fatma, Andin. Dia itu berbeda dari yang lain, dan kamu mungkin harus menerima perbedaan Fatma, ucap Pak Badri. Ya sudah, saya masuk ke dalam dulu ya, sambung Pak Badri sembari bangkit dari duduknya dan menepuk bahu Bu Andin. Bu Andin hanya tersenyum dan kembali termenung. Ia berpikir sejenak. Di otaknya hanya terlintas bagaimana caranya mengubah pola pikir Bu Fatma. Res, Dik, ayo kita makan siang, ucap seorang remaja di ambang pintu. Kau duluan sajalah, kami menyusul, balas seseorang remaja seumurannya. Ya sudah kalau begitu, aku tunggu kalian sajalah. Lagi pula aku juga tidak terlalu lapar, sahut remaja tadi. Mereka adalah 3 sekawan di panti asuhan ASIH. Mereka adalah Dimas, Reza, dan Andi. Ketiga anak mantan konglomerat yang harus menerima nasib tidak pantas. Mereka dibuang dan dijual hanya untuk melunasi utang-utang orang tuanya dan membeli semua yang orang tua mereka inginkan. Sudah lama sejak mereka ditemukan oleh Bu Fatma di tangan seorang pedagang manusia. Bu Fatma ini mengambil mereka, lebih tepatnya menculiknya dari tangan perdagangan manusia. Ya karena tidak tega tentunya dengan nasib yang mereka alami. Oh iya, apa kalian tahu kalau sebentar lagi akan ada film horor lagi? Tanya Dimas basa-basi. Siapa? Susana atau yang lain? Tanya Reza. Entahlah, tapi sempat kubaca tadi di berita TV, mereka sedang menjalani sesi perekaman katanya. Jelas Dimas. Entah apa yang kalian lihat di sebuah film, aku saja susah untuk menikmati terutama film horor, potong Andi tiba-tiba. Ya, Andi paling tidak suka dengan film horor. Menurutnya film horor hanya bisa membuatnya takut dan mual karena seramnya dan juga mengerikannya adegan-adegan yang dibuat dan juga disajikan oleh sang sutradara. Ah, diam kau. Kau hanya menyukai musik, iya kan? Jadi tidak perlu ikut campur dengan urusan kami, ketus Reza kesal. Ya sudah kalau begitu, aku ke bawah dulu, balas Andi dengan kesal dan kemudian meninggalkan Dimas dan Reza. Kita ikuti dia, ajak Dimas. Baiklah, ayo. Mereka berdua kemudian bangkit dari tempatnya dan pergi menyusul Andi. Hei, Andi, tunggu kami, teriak Dimas. Namun Andi yang cuek itu hanya menoleh sesaat dan kemudian melanjutkan perjalanannya tanpa menunggu keduanya. Ah, begitu saja marah, seperti anak perempuan saja. Hahaha, sindir Reza. Andi yang cuek hanya mendiaminya saja, lagi-lagi tanpa respon, dan dia tetap berjalan. Orang bodoh, lirik Andi pelan. Lagu Don't Stop Me Now milik Penguin diputar keras di tengah riuhnya meja makan. Pak Badri yang penggemar berat dengan band tersebut selalu memutarnya saat jam makan siang dan sarapan, supaya anak muda zaman sekarang memiliki semangat yang membara, katanya seperti Freddie Mercury. Lagu ini terus yang diputar, tidak bosan? Tanya April. Aduh April, kalau udah ngomong bosan, dari tahun 80 sampai sekarang kamu tahu, telinganya tiap hari dengerin lagu Queen.
ibu saja yang mendengarnya sampai bosan, ucap Bu Fatma. Supaya kalian anak muda tidak loyo dan selalu memiliki semangat seperti Freddie Mercury. Ya, setiap hari itulah kata-kata mutiara yang Bapak ucapkan kepada kami, potong April dengan cepat. Baiklah, besok akan Bapak putar lagi lagu lain agar semangat ya, agar semangat kalian berbeda dari Freddie Mercury, kakek Pak Badri. Pada kala itu tawa mengisi ruangan tersebut. Suasana hangat tergambarkan dengan sangat romantis. Walaupun mereka memiliki latar belakang yang kelam, namun di pikiran mereka itu hanya masa lalu. Dan salah besar apabila kita manusia tidak bersyukur hanya karena masa lalu yang kelam dan menyedihkan. Karena masa depan adalah milik mereka dan masa lalu hanyalah pengalaman yang bisa dicuil apabila kita membutuhkan pelajaran. April, di mana mereka? Tanya Bu Andin. April menoleh ke arah Bu Andin dan kemudian bangkit dari duduknya. Sebentar saya panggilkan, balas April. Ia pun pergi keluar dari dapur dan menuju kamar para laki-laki. Tidak usah, kami bisa berjalan sendiri, ucap Andi sembari melewati April. April hanya diam saja sambil menutup matanya karena hembusan angin yang dibawa Andi. Cie, dicuekin nih. Begitulah kakek Reza. Diam kamu, bentak April sembari menyenggol lengan Reza. Hei, hati-hati kalau memukul. Kau pikir itu tidak sakit? Siapa yang memukul? Aku hanya menyenggol lenganmu kok, bentak April. Tapi ya sama saja itu sakit. Ya berarti kau yang lemah, saut April. Apa? Aku tidak salah dengar. Lemah katamu? Tanya Reza dengan nada meninggi. Hei kalian, potong Dimas. Mereka berdua menoleh ke arah Dimas secara bersamaan. Tidakkah kalian pikir kalau ini musim pernikahan, bukan musim berkelahi? Sudahlah, ayo kita makan dulu. Aku sudah lapar, ucap Dimas untuk melerai mereka berdua. Awas saja kau, ucap April. Balas Reza seperti itu. April kemudian meninggalkan Reza dan juga Dimas di ruang tengah dan berjalan terburu-buru ke arah dapur. Dasar perempuan aneh, ketus Reza dengan kesalnya. Hei, tidak usah sok membenci. Kau menyukainya kan? Sindir Dimas. Kumohon, kau hanya bergurau tadi, Dim. Karena jika kau sungguh-sungguh, sudah habis kuratakan dirimu di sini, ancam Reza. Silakan saja. Begitulah kakek Dimas. Sudahlah, ayo, aku sudah lapar, ucap Reza yang berusaha mengganti topik pembicaraan. Ya sudah, ayo. Keduanya kemudian pergi menuju ke dapur, menyusul yang lainnya untuk makan siang. Manusia hanya bisa merusak dan juga menganggap semua baik-baik saja. Kata-kata mereka lebih licik dari mantra setan. Kini setelah mereka membuatku kehilangan apa yang aku cintai, mereka harus menerima apa artinya kerasukan. Jadi bagaimana? Kamu masih ingin meminjam uang ke bank itu lagi? Tanya Pak Badri. Bu Fatma menggenggam tangannya sambil berpikir. Lalu aku harus bagaimana? Anak-anak di panti asuhan ini adalah tanggung jawab Putri. Mereka semua adalah anak-anak yang ku percaya untuk merawatku di masa depan. Lalu, jika aku mengecewakan mereka, bagaimana dengan masa depanku? Ucap Bu Fatma dengan nada yang mengeluh. Pak Badri yang mendengarnya hanya menatapnya. Ia tidak tega dengan penderitaan Bu Fatma selama ini. Baginya Bu Fatma adalah wanita yang kuat. Setelah apa yang ia alami, ia masih tetap teguh pada pendiriannya. Fatma, kamu tahu, aku ini sahabatmu. Aku siap membantumu. Kapanpun dan juga dimanapun kamu membutuhkan bantuan, aku siap membantumu, ucap Pak Badri. Ayolah, aku mohon. Aku masih memiliki sisa tabungan dan kamu bisa menjual rumah ini dan tinggal di rumahku di kampung sana, sambung Pak Badri. Bu Fatma hanya mendengarkan. Ia tidak bisa berkata-kata. Pak Badri adalah sahabat terbaik baginya. Semua yang ia butuhkan selalu Pak Badri sediakan. Setelah apa yang Bu Fatma lakukan kepada Pak Badri, namun tetap sama saja, ia masih berbaik hati kepada Bu Fatma. Aku tidak bisa berkata-kata lagi kepadamu, Badri.
Mengapa kamu masih melakukan ini kepadaku setelah apa yang aku lakukan kepadamu? Kenapa? Tanya Bu Fatma. Suasana malam itu terasa begitu dingin, ditambah obrolan Pak Badri dan juga Bu Fatma yang benar-benar serius kala itu. Karena kita ini keluarga, kamu, Andin, aku dan juga anak-anak, kita ini keluarga. Aku tidak memandang masa lalu, karena hidupku akan terus ke depan, tidak ke belakang, ucap Pak Badri. Bu Fatma hanya diam, ia hanya terdiam sambil terus meremas roknya. Aku masuk, besok kita pindah. Aku ingin hidup anak-anak lebih terjamin. Dan menurutku, di kampung anak-anak akan lebih bahagia dan asmara akan lebih terhibur, potong Pak Badri. Bu Fatma hanya mengangguk dan kemudian masuk ke dalam rumah, meninggalkan Pak Badri sendiri di teras halaman belakang. Pak Badri kemudian duduk di pangku tempat Bu Fatma duduk tadi, kemudian menyeruput kopi dan memijat keningnya. Fatma, Fatma, lirihnya pelan. Pak Badri mencoba tenang, suasana sepi malam itu membuatnya tenang menghadapi sikap Bu Fatma yang selalu berusaha bahwa ia bisa melakukan semuanya sendiri. Pak Badri adalah sahabat Bu Fatma sedari SMA. Bu Fatma kenal dengan Pak Badri lewat organisasi siswa intrasekolah atau bisa dikenal dengan nama OSIS. Bersahabat selama 3 tahun, namun mereka berdua hanya menganggap hubungan mereka sekedar sahabat dan tidak lebih, walaupun Pak Badri sempat menyatakan perasaannya. Namun Bu Fatma selalu menolaknya hingga akhirnya suatu ketika mereka ini telah lulus, Pak Badri ini harus menerima kabar bahwa Bu Fatma telah menikah. Kepahitan itu terasa sangat lama hingga akhirnya Pak Badri berusaha melupakan masalah itu dengan menikahi seorang gadis dari kampung halaman bapaknya dan memiliki anak cantik yang bernama Asmara. Namun Pak Badri tidak menganggap Bu Fatma itu jahat. Menurutnya itu sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta supaya ia lebih tegar menghadapi hidup yang sangat keras ini. Pak Badri kemudian menghabiskan kopinya dan kemudian bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam rumah sembari membawa cangkir bekas kopi di tangannya. Tidak ada yang namanya orang suci di dunia ini. Semua manusia adalah pendosa. Karena jika mereka suci, mereka tidak akan ada di dunia ini. Mereka sudah berdiam di sebuah surga yang damai di sana. Tok tok tok. Iya, sebentar, seru Bu Andin. Bu Andin bergegas menuju keluar untuk melihat siapa yang datang. Iya, ada A. Ucapan Bu Andin terpotong. 3 orang pria berbadan besar dilengkapi jaket hitam dan kacamata hitam membuat Bu Andin sedikit takut. Sekarang sudah jatuh tempo, ucap pria berbadan bongsor yang berada di tengah. Bu Andin hanya diam, tidak mengerti apa yang dimaksud pria tersebut. Maksudnya jatuh tempo dalam hal apa ya? Tanya Bu Andin. Pria tersebut tersenyum, kemudian salah satu pria di belakangnya mengeluarkan sebuah map dari dalam jaketnya. Pria tersebut menyodorkannya kepada Bu Andin. Bu Andin kemudian mengambilnya dan melihat apa yang tertera di map tersebut. Rincian pinjaman bulan Mei. Bu Andin sedikit kebingungan. Apakah ini pinjaman milik Bu Fatma? Di mana Bu Fatma? Tanya pria berbadan bongsor. Siapa Andin? Saut Bu Fatma. Bu Andin yang menyadari berusaha menutup pintu, namun sayang ketiga pria tersebut menahannya. Maaf, tidak ada. Silakan kalian bisa tinggalkan tempat ini, ucap Bu Andin dengan nada tergesa-gesa. Saya tidak bodoh, saya bisa mendengar suaranya. Biarkan kami lewat, bentak si pria berbadan bongsor itu. Tidak, balas Bu Andin. Bu Andin berusaha untuk menutup pintu agar ketiga pria tersebut tidak masuk ke dalam rumahnya. Namun sayangnya usahanya sia-sia. Bu Andin jatuh tersungkur dan ketiga pria itu kemudian masuk dan menghancurkan semua yang ada di dalam rumah itu. Mulai dari vas, foto, semua mereka pukul, tendang, bahkan tidak segan-segan mereka lempar. Andin, ada apa ini ya? Begitulah ucap Bu Fatma. Bu Fatma sangat terkejut mengetahui siapa yang datang dan merusak barang-barang di rumahnya.
Akhirnya kita bertemu lagi ya Bu, bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat? Maaf bila saya melakukan ini, tapi jangka waktu pembayaran sudah jatuh tempo, bahkan sudah lewat, ucap pria berbadan bongsor itu. Bu Andin sedikit takut melihatnya. Anak-anak panti kemudian turun dan menyaksikan tiga pria berbadan besar merusak rumah mereka. Maaf, tapi kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Sekarang keluar, perintahnya. Semua anak-anak panti sedikit kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir mereka. Bu Fatma hanya tertunduk lemas sambil sedikit menitikkan air mata. Ia tidak kuasa melihat apa yang telah terjadi di rumahnya. Siapa kalian nah? Pergi kalian dari rumah kami, bentak Reza. Yah, dasar pengecut. Kalau kalian pemberani seharusnya kalian tidak melawan wanita tua, sambung April. Pergi kalian, seru Dimas. Iya, pergi kalian, pergi. Jangan kau kemari, pergi saja kalian. Wah, diam, bentak si pria itu. Seharusnya kalian yang pergi dari sini, Robi, Rudi, ucap pria berbadan bongsor itu. Usir mereka, sambungnya. Baik bos, ucap kedua pria yang lainnya secara bersamaan. Ayo, keluar atau kami paksa, bentak pria berbadan besar. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah keluar meninggalkan rumah ini, bentak Dimas. Lakukan saja, ucap pria berbadan bongsor. Ya udah, ayo keluar. Kedua pria tersebut kemudian menarik paksa mereka semua. Anak-anak panti berusaha melawannya, namun usaha mereka sia-sia. Bu Fatma yang melihatnya berusaha melepaskan dan juga melerai mereka. Namun usahanya gagal, ia justru jatuh tersungkur. Bu Andin melihat Bu Fatma, ia menghampirinya dan kemudian membantunya bangkit. Bu, ayo Bu, kita pergi saja dari sini, ucap Bu Andin. Anak-anak, lepaskan mereka, teriak Bu Fatma sambil menangis. Atmosfer menegangkan seketika tercipta. Anak-anak panti ditarik secara paksa dan dilempar di halaman depan rumah mereka. Tidak luput oleh mereka, Bu Andin dan juga Bu Fatma juga mereka paksa keluar, namun Bu Andin menggertak tangan mereka. Saya masih bisa berjalan, lirinya pelan. Sambil memegangi Bu Fatma, Bu Andin dan juga Bu Fatma keluar perlahan dari rumah mereka. Ketika pria tersebut hanya menyaksikan mereka berjalan keluar dan kembali merusak semua barang-barang yang mereka miliki. Hari itu menjadi hari yang paling buruk bagi panti asuhan. Sedangkan Bu Fatma berpikir, apakah aku telah membuat mereka kecewa? Bu Fatma hanya menangis dan terus menangis. Anak-anak panti tidak kuasa melihatnya. Ia mencoba tegar, namun semuanya bisa melihat bahwa Bu Fatma benar-benar menangis. Anak-anak panti yang menyadari hal itu kemudian memeluk Bu Fatma. Semuanya memeluk Bu Fatma. Momen kala itu terasa hangat sekali layaknya keluarga normal pada umumnya. Bu Fatma mencoba dengan tegar, namun ya lagi-lagi anak-anak berhasil meluluhkan hatinya. Tangis di matanya semakin menjadi kala anak panti memeluk mereka. Hingga kemudian dari kejauhan nampak mobil van yang berjalan pelan ke arah mereka. Siapa lagi kalau bukan Pak Badri. Entah kenapa masih saja ada orang yang tega melakukan hal ini kepada orang kecil, ucap Bu Fatma sedih. Pak Badri yang mendengarnya sontak menoleh ke arah Bu Fatma sambil terus memasukkan barang-barang yang akan dibawa pindah. Sudah kubilang jangan terlalu percaya pada diri sendiri, ucap Pak Badri. Bu Fatma mengusap hidungnya yang berlendir dan kemudian memejamkan matanya sejenak sambil meneteskan air mata. Aku hanya ingin melakukan apa yang suamiku wasi. Fatma, potong Pak Badri seketika. Bu Fatma sontak menatap Pak Badri dengan matanya yang memerah. Kita ini manusia Fatma, kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Kalau kamu terus saja mengikuti wasiat suamimu tanpa memperdulikan keadaan sekitarmu, kamu bisa saja membunuh dirimu sendiri, tegas Pak Badri. Pak Badri kemudian melanjutkan memasukkan barang-barang sementara Bu Fatma agaknya ia mulai berpikir terlihat dari gerak-gerik tubuhnya yang menunduk merasa salah sambil memasukkan foto-foto yang hancur figurannya. Maafkan aku Badri, lirik Bu Fatma. Pak Badri menoleh ke arahnya dan kemudian tersenyum.
Kamu tidak pernah salah, Fatma, balas Pak Badri. Bu Fatma kemudian menyunggingkan senyumannya sambil terus memasukkan barang tanpa menoleh ke arah Pak Badri. Anak-anak panti kemudian memasukkan semua barang-barang mereka ke dalam bagasi mobil dan kemudian bergegas masuk ke dalam mobil. Semua anak tidak terlalu riang saat masuk ke dalam mobil. Sesekali satu atau dua anak menoleh ke arah rumah mereka yang sudah terkunci dan diberi tanda dengan bacaan rumah ini telah disita. Bu Fatma memutuskan untuk duduk di bangku mobil paling belakang. Katanya ia ingin sendiri. Mobil pun kemudian berjalan. Pak Badri selaku sopir membawa mereka ke rumah orang tuanya yang sekarang berubah menjadi rumah miliknya. Jauh nggak rumahnya? Tanya si kecil Sandi. Masih jauh sayang, kamu duduk saja dulu, ucap Pak Badri. Sandi kemudian duduk di sebelah Sania. Ngapain sih nanya-nanya terus, nanti juga bakal sampai kok, ketus Sania kesal. Kan Sandi cuma nanya kak, ucap Sandi. Udah duduk diam sini, nggak usah nanya-nanya. Nanti juga kalau sudah sampai dikasih tahu, balas Sania kesal. Kenapa sih kak? Kak Sania itu kok galak banget? Tanya Sandi dengan nada meninggi. Kakak itu kesel sama kamu tiap hari nanya-nanya mulu, jawab Sania. Kalian ini ribut terus. Sania, kamu ini bagaimana sih? Sandi kan masih kecil, harusnya kamu kasih tahu, bukan malah dimarahi, ucap April berusaha menengahi. Ya, habisnya dia nanya-nanya terus sampai capek dengernya, balas Sania. Kenapa sih kamu ini bandel banget? Pakai ngelawan kalau dibilangin, tegas April. Sudah, kalian ini gak capek apa berantem terus? Salah Bu Andin. Sania dan juga April seketika terdiam dan kemudian menjauh, sementara anak-anak yang lainnya hanya menatap mereka berdua saja tanpa memberikan komentar. Pak Badri menyunggingkan senyumannya. Mendengar keriuhan di dalam van yang membuatnya senang, Pak Badri kemudian membetulkan posisi cermin yang berada di atasnya dan kemudian mengarahkannya ke arah Bu Fatma. Terlihat Bu Fatma yang menatap ke arah jendela dengan wajahnya yang murung. Sebelumnya ia tidak pernah begini, tapi karena kejadian tersebut, Bu Fatma jadi orang yang pemurung. Hingga setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah batu yang bertuliskan Desa Ketih Ireng, atau dalam bahasa Indonesia berarti Desa Darah Hitam. Dengan adanya tanda tersebut menandakan bahwa mereka sudah sampai di desa yang Pak Badri maksud. Van berjalan pelan dan saat itu juga beberapa warga desa menatap van tersebut dengan pandangan yang mencurigai, dan juga ada sesuatu yang unik dari desa tersebut. Semua pintu di desa tersebut berwarna merah. Pak Badri terus saja fokus menyetir, sementara anak-anak panti sedikit grogi dengan pandangan orang-orang desa yang aneh, dan tidak sedikit juga anak-anak panti menatap rumah-rumah orang desa yang pintunya berwarna merah tersebut. Kemudian van melewati jalan yang agak menurun, dan di sanalah mereka semua bisa melihat rumah megah namun memiliki style yang sederhana. Dengan model basement yang unik, pintu rumah tersebut berada di atap, sedangkan ruangan lainnya berada di bawah tanah. Pak Badri memarkirkan mobil terlebih dahulu, kemudian barulah anak-anak panti turun dari mobil itu. Mereka berjalan menuju rumah dan mereka sedikit heran dengan rumah Pak Badri. Kenapa pintunya tidak berwarna merah seperti rumah yang lain? Kemudian seorang wanita membuka pintu rumah, wanita dengan paras cantik dan manis. Anak-anak panti kemudian terhenti melihat si wanita tersebut di ambang pintu sambil tersenyum ke arah mereka. Halo, nama aku Asmara, kalian pasti anak panti tempat bapakku bekerja kan? Ucapnya. Namanya Asmara, itu anak bapak, ayo silakan masuk, sambung Pak Badri. Anak-anak kemudian masuk ke dalam rumah Pak Badri sambil membawa barang-barang milik mereka. Saat mereka masuk, suasana sunyi dan juga menyejukkan menyambut mereka. Maklum, rumah Pak Badri dikelilingi pohon cemara, atau bisa dibilang rumah Pak Badri berada di tengah-tengah hutan pohon pinus. Suasana rumah Pak Badri sangat klasik. Furniture rumah yang klasik, foto-foto lama yang masih berwarna hitam putih,
serta radio usang dan benda-benda antik lainnya turut menghiasi isi rumah Pak Badri. Gak usah kaget kalian, ini semua adalah koleksi Asmara, bukan koleksi saya, ucap Pak Badri tiba-tiba. Asmara yang mendengarnya hanya tersenyum sambil menunduk. Sedikit malu agaknya mendengar ucapan Pak Badri. Memang kenapa Kak Asmara suka mengoleksi benda-benda kuno? Tanya Arsi. Karena benda-benda kuno menurut kakak itu banyak kenangannya. Tanpa adanya mereka, dunia ini kosong tanpa sejarah, ucap Asmara. Asri hanya mengangguk. Dia seperti mengerti, walau dari raut mukanya sudah terlihat bahwa dia tidak mengerti apa yang Asmara katakan. Maklum usianya kan masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang dikatakan Asmara. Ya sudah, kalau begitu kita bagi kamar saja. Untuk Dimas, Andi, dan Reza kalian bisa gunakan kamar bawah. Masih ada ruang lagi di bawah, potong Reza secara tiba-tiba. Semuanya terdiam, termasuk Pak Badri. Reza hanya menatap Pak Badri bingung, dan Dimas menyenggol lengan Reza sebagai tanda bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Silakan, kalian bisa ke kamar kalian. Untuk April, Sania, dan juga Riri bisa di sebelah sini, di sebelah kamar Kak Asmara. Dan untuk Arsi, Sandi, dan Kiki, ucap Pak Badri menggantung. Kamar kalian jadi satu di depan kamar Bu Andin dan juga Bu Fatma, sambung Pak Badri. Arsi, Sandi, dan Kiki kemudian berlari menuju kamar mereka sambil bersorak kegirangan. Oh iya Fatma, ini Asmara, ucap Pak Badri. Asmara tersenyum ke arah Bu Fatma dan Bu Fatma membalas tatapannya dengan sungkingan senyum. Sudah besar ya sejak almarhum ibumu meninggal, ucap Bu Fatma. Asmara yang awalnya menyunggingkan senyum seketika berubah menunjukkan muka masamnya dan kemudian pergi. Bu Fatma terkejut dan Pak Badri menatap Bu Fatma dan berlari mengejar Asmara. Asmara berlari dan duduk di sebuah ayunan di depan rumahnya itu sambil menutup mulutnya dan menitikkan air mata. Pak Badri mengejarnya dan kemudian duduk di sebelah Asmara sambil memeluk Asmara. Bu Fatma mendekat ke arah jendela supaya bisa melihat mereka lebih jelas. Ia sedikit merasa bersalah tentunya. Sebenarnya ia tahu kalau Asmara masih mengalami trauma masa lalu akan kematian ibunya itu. Tapi sungguh dalam hati Bu Fatma ia lupa akan hal tersebut. Dimas berjalan di tengah lorong rumah Pak Badri yang gelap itu. Anehnya lorong rumahnya kini nampak sangatlah panjang dengan kabut memenuhi lorong. Dimas mencoba melihat keadaan di depannya dengan menyipitkan matanya. Namun ia tidak juga dapat melihat karena kondisi yang terlalu gelap membuatnya susah untuk melihat. Dimas kemudian berjalan perlahan menyusuri lorong rumah Pak Badri sambil terus berusaha mengusir kabut yang menyesakan dan juga mengganggu pandangannya. Dimas, seseorang memanggil Dimas. Dimas sontak menoleh ke belakang dan di belakangnya didapati kedua orang tuanya yang sedang menatapnya. Dimas sedikit tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia mencoba mempertajam pandangannya dan jelas tidak salah lagi orang tuanya ada di sana. Ibu, Bapak, tanya Dimas. Maafkan kami Dimas, ucap Bapak Dimas sambil mengulurkan tangannya. Mata Dimas mulai berkaca-kaca. Perlahan ia menghampiri tangan bapaknya. Bapak dan juga ibu Dimas tersenyum ke arahnya. Dimas semakin tidak kuasa menahan air mata. Sambil berlari kecil ia menghampiri kedua orang tuanya. Namun tiba-tiba kegelapan mulai menelan kedua orang tuanya. Dimas sontak mundur melihat kegelapan yang dengan cepat melenyapkan kedua orang tuanya. Dimas sedikit bingung, ia mencoba melihat ke sekitar namun dia tidak melihat siapapun ataupun apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang menyelimutinya saat ini. Dimas, seseorang memanggilnya lagi dan lagi. Dimas, Dimas, maafkan kami Dimas. Dimas mencoba menenangkan diri. Suara yang terus berputar di kepalanya itu membuat dia stres kala itu. Ia meremas rambutnya dan kemudian berteriak. Berhenti, teriak Dimas. Dan setelah itu semuanya sunyi, tidak ada suara dan tidak ada kabut. Dimas memperhatikan kondisi sekitar.
dan kemudian ia merasakan sesuatu yang sedang mengawasinya. Ia menoleh ke belakang dan kemudian ia melihat sesuatu. Sesuatu yang mungkin adalah hal yang paling mengerikan dalam hidup Dimas. Kedua orang tuanya kini digantung dengan berlumuran darah dan serangga-serangga yang mengelilingi tubuh mereka. Dimas jatuh terduduk, ia mundur beberapa langkah menyaksikan kejadian itu. Dan saat ia mundur, "Dimas!" Seseorang dengan wajah hancur berteriak di sebelah telinganya. "Wah!" Dimas berteriak. Ia terkejut dan mendapati dirinya kini berada di atas ranjang dengan selimut yang menutupi kakinya. Ya, Dimas baru saja mengalami mimpi yang sangat buruk, dan itu adalah tentang orang tuanya sendiri. Walaupun sebelumnya ia tidak pernah tahu bagaimana wajah orang tuanya, tetapi entah kenapa di mimpi itu Dimas bisa berkata dan mengetahui bahwa kedua orang tadi adalah orang tuanya. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Dimas yang menyadarinya, dia terkesiap. "Masuk," ucapnya. Terlihat kepala Andi yang masuk ke dalam dan juga melihat Dimas yang berada di atas ranjang. "Enggak lapar?" tanya Andi. "Duluan aja, nanti aku menyusul." "Oh, oke," suruh Andi seraya menutup pintu dan meninggalkan Dimas. Dimas kemudian memegangi kepalanya. Ia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mengapa mimpi buruk itu bisa senyata itu? Meja makan nampak ramai saat itu, dipenuhi 6 anak panti yang tengah makan dan bergurau. Suasana meja makan benar-benar menghangatkan malam itu. Asmara yang suka sekali dengan piringan hitam selalu menyalakannya di saat waktu makan. Anak-anak juga sangat menikmati musik klasik dan juga menenangkan, begitu nikmat didengar. Semuanya tertawa dengan riang, terkecuali Bu Fatma yang sedari tadi itu dia murung dan hanya menggerak-gerakkan sendoknya saja. Pak Badri menatap Bu Fatma. Ia sedikit kasihan tentunya dengan Bu Fatma karena mungkin ia masih syok, apalagi di umur yang sudah renta ini Bu Fatma sering melamun. Pak Badri kemudian mendekat ke arah Bu Fatma dan kemudian menyentuh lengan Bu Fatma. "Hei," ucap Badri. Bu Fatma sontak terkejut dan menoleh ke arah Pak Badri. "Ah, kamu Badri," ucap Bu Fatma. "Kenapa tidak makan?" tanya Pak Badri. "Aku sedang tidak nafsu," jawab Bu Fatma. Pak Badri hanya tersenyum kemudian mengambil telur dadar di depannya, dan setelah itu Pak Badri meletakkannya di piring Bu Fatma. "Kamu harus makan, kalau tidak kamu akan jatuh sakit," ucap Pak Badri. Bu Fatma hanya menatap piringnya yang tadinya kosong, namun sekarang sudah penuh dengan telur, nasi, dan juga masakan lainnya. Setelah Pak Badri memberikan makanan di atas piring Bu Fatma, ia pun kembali fokus kepada piringnya sendiri. Bu Fatma tersenyum ke arah Pak Badri, barulah kemudian ia mulai makan dengan lahap. Sambil tersenyum dan terus mengunyah, Bu Fatma menatap dan juga mengamati suasana malam itu. Begitu riang dan juga menghangatkan. "Kemarin sebelum makan siang aku bermimpi," ucap Dimas. Reza menatap Dimas sambil memberikan ekspresi bingung. "Mimpi?" tanya Reza. "Iya, mimpi yang sangat aneh sekaligus mengerikan," jawab Dimas. Reza yang mendengar jawaban Dimas sontak membenarkan posisinya, dan kini Dimas dan juga Reza berhadapan. "Ceritakan coba," ucap Reza bersemangat. Dimas menghela nafas, ia kemudian melirik ke kanan dan ke kiri seperti sedang mengamati kondisi sekitar. "Kemarin aku bermimpi, aku berada di tengah lorong yang sangat gelap, dan aku melihat," ucap Dimas menggantung. Reza mengamati dan juga memperhatikan ucapan Dimas dalam-dalam. Ia mulai penasaran dengan cerita Dimas itu. "Melihat apa?" tanya Reza. Dimas membenarkan posisinya dan kemudian kembali melanjutkan ceritanya. "Aku melihat ada 2 orang yang aku tidak tahu siapa, tapi entah kenapa mereka terlihat seperti orang tuaku. Wajahnya tidak familiar," jawab Dimas. Reza mulai menunjukkan ekspresi heran bagaimana bisa Dimas ini tahu dengan wajah orang tuanya, sedangkan orang tuanya kan menjual Dimas pada saat Dimas masih balita sama dengan dirinya. "Bagaimana bisa kamu tahu kalau..." "Aku juga tidak tahu," potong Dimas.
Aku hanya melihat mereka kemudian seperti disiksa oleh sesuatu yang sangat mengerikan, dan kemudian aku melihat. Dimas menghentikan ceritanya sejenak. Seseorang pria dengan wajah hancur berteriak padaku, ucap Dimas. Seketika atmosfer malam itu terasa sangat mencekam. Reza memegangi bagian belakang lehernya, menunjukkan kalau dirinya sedikit bergidik ketakutan. Sedangkan Dimas, ia masih bingung dengan apa yang ia alami. Ia masih memikirkan mimpinya itu karena begitu nyata di otaknya. Sudahlah, ayo kita tidur. Sudah terlalu malam untuk kita begadang, ucap Reza. Hei, aku tidak pernah meminta untuk melakukan ini. Kau yang selalu memintaku untuk menemanimu menonton acara favoritmu, balas Dimas. Ya sudah, lagi pula acaranya sudah habis, ucap Reza. Baiklah, ayo, seru Dimas. Mereka berdua kemudian beranjak dari tempat itu dan kemudian pergi menuju kamar mereka masing-masing. Dim, panggil Reza seketika. Dimas sontak menoleh ke arahnya. Ia melihat Reza yang tengah menatap keluar jendela. Ada apa, Za? Tanya Dimas. Lihat itu, ucap Reza. Ia menunjuk sesuatu dan kemudian memperhatikan apa yang ditunjuk oleh Reza. Seseorang perempuan tengah berjalan di tengah gelapnya malam. Itu Kak Asmara? Tanya Dimas. Iya, untuk apa ya dia malam-malam begini pergi keluar? Ucap Reza. Entahlah, ya sudahlah, ayo kita balik ke kamar saja. Aku sudah mengantuk, balas Dimas. Ya sudahlah, ayo. Lagi pula tidak penting juga, ucap Reza. Mereka berdua kembali ke kamar mereka berjalan beriringan. Dan saat mereka turun ke lantai bawah, Asmara masuk ke dalam rumah dengan buket bunga di tangannya. Dimas kembali berjalan di tengah kegelapan. Ia berada di tengah lorong dengan banyak pintu merah di sampingnya. Ia kemudian berjalan pelan menyusuri lorong gelap tersebut dengan langkah yang hati-hati. Sesekali Dimas menoleh ke kanan dan ke kiri melihat pintu berwarna merah pekat tersebut. Saat ia berjalan, seketika di depannya salah satu pintu merah tersebut terbuka dengan dua orang, wanita dan pria menggendong anak bayi dan lari terburu-buru. Dimas hanya menatapnya. Ia berusaha tetap santai walaupun sebenarnya ia terkejut. Dimas kembali berjalan, dan di samping kanannya tiba-tiba salah satu pintu merah tersebut terbuka secara perlahan. Dimas mengamati bagaimana pintu itu tergeser dengan sendirinya. Kemudian di dalam pintu tersebut terdapat 4 orang dengan satu wanita tengah berbincang. Terlihat bayi yang digendong tadi diserahkan kepada 2 pria yang memakai tuxedo hitam dilengkapi kacamata hitam. Sementara itu, pria tersebut menyerahkan sebuah koper dan kemudian berjabat tangan dengan 2 orang yang memberikannya bayi itu. Dimas menatapnya lamat-lamat, kemudian bayangan 4 orang tersebut seketika menghilang, dan pintu merah yang tadinya terbuka kembali tertutup secara perlahan. Dimas mundur beberapa senti dari tempatnya berdiri, dan di belakangnya terdapat pintu merah kembali terbuka secara perlahan. Dimas menoleh ke belakang dan mendapati pintu tersebut sudah terbuka, namun tidak ada apa-apa di dalam pintu tersebut. Dimas mencoba mendekati pintu tersebut, dan kemudian saat ia mendekat, pintu tersebut menutup dengan sendirinya dengan kerasnya. Sontak Dimas terkejut dan kemudian dari ujung kanan, kegelapan kembali memakan semuanya. Dimas kemudian berlari menghindari kegelapan tersebut, namun kegelapan tersebut semakin cepat seperti mengejar Dimas. Dimas berlari sekuat tenaga dan kemudian ia berhenti seketika. Ia melihat semua anak panti, tapi yang ia lihat berbeda. Anak-anak panti kali ini wajahnya hancur. Sontak Dimas terkesiap dan mendapati dirinya di atas ranjang sekarang. Ya, dia bermimpi buruk lagi. Wajahnya berkeringat serta nafasnya tidak beraturan. Ia memegangi dan juga memijit pelan kepalanya. Mencoba menenangkan diri, ia melihat ke jendela. Hari sudah pagi ternyata. Segera ia beranjak dari ranjangnya dan kemudian pergi keluar kamar. Pagi, sayup-sayup terdengar keriuhan di atas sana. Dimas berjalan sambil tersenyum dan sesekali kemudian merenggangkan tubuhnya yang masih kaku. Dimas menaiki tangga dan kemudian berpapasan dengan Andi.
Baru saja aku mau membangunkanmu, ucap Andi. Tidak perlu, aku ini bukan anak kecil yang harus dibangunkan saat aku terlelap, balas Dimas. Oh, oke, ucap Andi singkat. Ngomong-ngomong, mana Reza? Tumben biasanya ia yang paling terlambat bangunnya. Sudah dari subuh dia bangun. Tidak bisa tidur katanya, jawab Andi. Tumben, balas Dimas. Ya sudah, ayo kita sarapan. Yang lain sudah menunggu, seru Andi. Andi dan juga Dimas kemudian berjalan beriringan sambil sesekali berbincang. Walaupun pembicaraan yang mereka lakukan agak canggung, tapi mereka tetap asik berbincang. Pagi semua, seru Dimas semangat. Pagi Dimas, balas Bu Andin. Widih, kelihatannya enak ini, ucap Dimas sambil mengambil makanan. Eits, seru Bu Andin sambil memukul pelan tangan Dimas. Memangnya kenapa? Tanya Dimas. Kau cuci dulu wajah kamu itu, setelah itu gosok gigi dan baru makan, perintah Bu Andin. Baiklah, balas Dimas Raya beranjak dari duduknya. Pagi Kak Asmara, ucap Dimas yang berpapasan dengan Kak Asmara. Pagi juga, balas Kak Asmara sambil ia menyungkingkan senyum manisnya. Hari itu semuanya nampak ceria, seolah tidak ada beban di benak mereka. Semua saling tertawa, riang, dan juga sesekali bergurau. Suasana panti asuhan yang sempat hilang kini kembali dalam keadaan yang baru dan dalam kondisi yang semakin riang setiap harinya. Mimpi burukmu adalah kerikil kecil terhadap apa yang kalian lakukan kepadaku dan juga kebahagiaanku. Bagaimana caranya kakak bisa memiliki benda lama ini? Tanya Kiki kecil. Kakak memperolehnya dari ibu kakak. Ia suka sekali dengan benda seperti ini, jawab Asmara. Ibu kakak baik ya? Kiki kembali bertanya. Dia itu lebih dari baik, dia itu bidadari, balas Asmara. Tapi kemana ibu kakak sekarang? Tanya Kiki. Asmara yang mendengar pertanyaan Kiki sontak terdiam. Entah kenapa, Asmara masih sensitif dengan kematian ibunya. Bagaimana kalau kita kembali ke meja makan saja? Yang lain sudah menunggu tuh, ucap Asmara mengalihkan perhatian. Asmara lalu menggandeng tangan Kiki yang mungil itu dan membawanya ke meja makan. Meja makan saat ini seperti tempat perkumpulan saja. Setiap ada hal kecil maupun besar, meja makan adalah tempat terbaik untuk melakukan apa saja. Asmara kemudian membantu Kiki duduk, dan ia lalu duduk di sebelah Kiki. Semuanya larut dalam makanan masing-masing. Tidak ada yang berbincang maupun bergurau. Sedikit sunyi malam itu. Saat semuanya fokus dalam piring masing-masing, Riri tiba-tiba merasa tenggorokannya sakit. Seperti ada benda yang tersangkut di kerongkongannya. Ia mencoba untuk menyingkirkan benda tersebut. Awalnya ia berdehem sambil menggerak-gerakkan tenggorokannya. Kemudian ia kembali mengambil air dan meminumnya. Namun hasilnya tetap nihil. Riri terus berusaha hingga pada akhirnya ia mulai batuk-batuk. Sontak anak panti menoleh ke arahnya. Ditambah Bu Andin dan juga Bu Fatma yang seketika terlihat sedikit cemas. Riri, kamu kenapa? Tanya Bu Andin. Ini, minum-minum, ucap Bu Fatma sambil menyodorkan air putih. Riri mencoba mengambil air yang diberikan oleh Bu Fatma, namun naasnya ia malah menjatuhkannya. Batuk Riri semakin menjadi-jadi, dan kemudian darah mulai keluar dari mulutnya. Bu Andin dan juga Bu Fatma yang melihat kejadian itu sontak kemudian bangkit mendekati Riri. Ri, kamu kenapa, Ri? Tanya Bu Andin panik. Asmara, cepat kamu telepon ambulan, suruh dia datang kemari, perintah Bu Fatma kepada Asmara. Asmara yang mendengarnya sontak berlari mengambil telepon dan kemudian menekan nomornya dengan cepat. Riri, kamu kenapa, Ri? Ri, ucap Bu Fatma panik. Bu Fatma terus menguncang-uncangkan tubuh Riri yang sedikit kejang dan terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Asmara, cepat Asmara, teriak Pak Badri.
Belum sempat Asmara menutup teleponnya, Riri seketika terhenti batuknya. Namun kemudian perlahan muncul sesuatu yang mungkin tidak masuk akal bagi sebagian orang. Seekor ular perlahan keluar dari mulut Riri. Semua yang menyaksikan kejadian tersebut bergidik ngeri, termasuk Bu Fatma dan juga Bu Andin yang sedikit melotot melihat kejadian tersebut. Ular itu cukup besar, bercampur darah, dan krak, mulut Riri perlahan sobek. Riri kemudian menarik ular tersebut. Kini tubuhnya penuh dengan darah. Mulutnya bahkan sedikit demi sedikit semakin besar robekannya, bahkan pipinya yang kini sudah menjadi bagian dari mulutnya. Ular tersebut sangat panjang, sehingga membuat Riri tidak kuasa menahan sakit, dan kemudian hingga pada ujung ular tersebut. Ular tersebut pun kemudian terjatuh, bercampur dengan darah. Ia menggeliat ke sana kemari. Riri tidak sadarkan diri. Bu Fatma dan juga Bu Andin segera mengguncang-guncangkan tubuh Riri. Namun Riri tidak sadar juga. Pak Badri kemudian mengambil tindakan. Segera ia membopong Riri dan juga membawanya ke mobil van. "Fatma, ikut aku. Andin dan juga Asmara, jaga anak-anak," seru Pak Badri. Pak Badri kemudian menancapkan gasnya dan melanjutkan mobilnya dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Suasana berubah menjadi mencekam. Semuanya berbalut dengan rasa ngeri dan takut. Malam itu merupakan mimpi buruk bagi seluruh anak-anak panti. Kondisinya cukup parah, Bu. Luka yang berada di mulutnya itu mungkin jika terlambat ditangani akan mengalami infeksi, ucap seorang dokter. Bu Fatma memperhatikan apa yang dokter ucapkan dengan sangat fokus. "Tapi luka itu masih bisa disembuhkan kan, Dok?" tanya Bu Fatma. "Ya tentu, nanti luka dan juga jahitan di pipinya akan mengering dan usahakan sebulan sekali kontrolnya rutin. Dan tepat waktu ya, Bu, supaya lukanya sembuh dengan cepat," ucap dokter tersebut. Bu Fatma hanya mengangguk sambil menatap Riri yang terbaring lemas dengan jahitan yang mengerikan di pipinya. Bu Fatma mendorong kursi roda yang diduduki oleh Riri. Riri yang pada saat itu masih belum terlalu baik terpaksa menaiki kursi roda. Pak Badri membukakan pintu dan seketika anak-anak panti mengerumuni Riri yang baru datang. Namun sayang, anak-anak panti seketika menjaga jarak ketika melihat kondisi Riri yang mengerikan tersebut. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika wajah seseorang dipenuhi dengan jahitan yang mengerikan tersebut. Ditambah ekspresi Riri yang dingin menatap anak-anak panti dengan tatapan dingin. Bu Fatma memberikan gelengan kepada anak-anak panti, menandakan bahwa ia mengisyaratkan kepada anak-anak untuk memberi jalan kepada Riri. Anak-anak panti kemudian membukakan jalan dan membiarkan Riri dan juga Bu Fatma lewat. Anak-anak panti menatap Riri, sedangkan Riri hanya menatap ke depan dengan tatapan yang dingin, amat sangat dingin. "Halo, Ri," sapa Asmara yang tiba-tiba merasa takut dengan Riri. Siapa yang tidak takut dan juga ngeri melihat wajah yang dipenuhi dengan luka jahit itu? Bu Fatma saja tidak tega melihat kondisi Riri pada saat itu. Bu Fatma membawa Riri ke kamarnya dan kemudian menyuruh Bu Andin untuk membuatkan makanan untuk Riri. "Andin, tolong kamu buatkan makanan untuk Riri ya," ucap Bu Fatma. "Iya Bu, baik Bu. Mau dibuatkan makanan apa?" tanya Bu Andin. "Kamu buatkan saja sup dan juga teh hangat," jawab Bu Fatma. "Baik Bu," ucap Bu Andin seraya pergi meninggalkan Bu Fatma. Bu Fatma kemudian berbalik dan menghampiri Riri. "Riri, kamu istirahat saja dulu. Ayo Ibu bantu kamu keranjang ya," ucap Bu Fatma. Riri tidak merespon ucapan Bu Fatma. Ia hanya menatap bayangannya di cermin dengan tatapan kosong. "Riri?" tanya Bu Fatma. Riri kemudian melotot, tubuhnya kejang sambil menunjuk sesuatu. Bu Fatma sontak terkejut. Ia memegangi tubuh Riri yang kelihatannya ketakutan. Bu Fatma melihat apa yang ditunjuk oleh Riri. Namun Riri ini hanya menunjuk bayangannya sendiri sambil memelototkan matanya. Bu Fatma kemudian menoleh ke belakang. Ia tidak melihat apa-apa.
Kemudian ia melihat ke cermin kembali dan akhirnya melihat sesosok bayangan di belakangnya, dan bayangan itu berdiri persis di belakang Bu Fatma dan Riri. Bu Fatma kembali menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Riri terus saja menggelengkan tubuhnya sambil terus melotot dan menunjuk bayangan tersebut. Bu Fatma kembali melihat ke cermin. Bayangan tersebut semakin dekat dan bahkan kini menyentuh pundak Riri dan tangan Bu Fatma. Bu Fatma kembali menoleh ke belakang, namun ia tidak melihat seseorang ataupun bayangan di belakangnya. Bu Fatma kembali melihat ke cermin dan mati. Prang! Cermin tersebut pecah setelah bayangan tersebut tiba-tiba muncul di depan Bu Fatma dan berteriak dengan sangat kencangnya. Bu Fatma yang terkejut sontak menjerit dan melindungi dirinya dari pecahan kaca. Bu Fatma terduduk, tubuhnya lemas. Ia melihat sekeliling berusaha menyadarkan diri. Fatma, ucap Pak Badri. Pak Badri menghampiri Bu Fatma yang tengah terduduk. Disusul kemunculan anak-anak panti dan juga Bu Andin yang membawa nampan. Ada apa? Tanya Asmara yang baru muncul. Bu Andin menoleh ke arah Asmara. Kamu dari mana? Tanya Bu Andin. Dari kamar sebentar, ucap Asmara dingin. Kemudian Asmara pergi begitu saja, dan kemudian mengabaikan kejadian yang baru saja terjadi. Bu Andin menatap punggung Asmara yang menjauh dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda ia sedikit bingung dengan sikap Asmara. Mah, aku akan segera datang. Ini obat untuk anak-anak, sudah aku beli, ucap seorang pria. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan ya Irwan. Hari ini ibu lihat hujannya sangat deras, balas seorang wanita tua. Baik bu, ucap pria tersebut dengan singkat. Ia kemudian menutup teleponnya dan kembali fokus menyetir. Dengan keadaan hujan yang sangat deras disertai petir dan angin, pria tersebut melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Kring, kring. Ia melihat handphone jadulnya itu tengah berbunyi dan melihat nama kontak yang meneleponnya, istriku. Pria tersebut mencoba mengambil handphonenya yang ada di bangku sebelah. Namun handphone itu malah terjatuh. Terpaksa ia mengambil handphonenya dan lalai dengan setirnya. Hingga pada akhirnya brak! Pria tersebut tertabrak oleh sebuah truk box di sebuah persimpangan. Mobil tersebut terpental hingga berbalik dan kemudian meledak dan membakar mobil tersebut. Darah mulai mengucur di sekitar kepalanya, ditambah badannya yang remuk karena terjepit badan mobil. Pria tersebut tewas seketika dengan tatapan kosong dan darah mengalir dari tubuhnya. Irwan, teriak Bu Andin. Bu Andin terbangun, ia baru saja mengalami mimpi yang sangat-sangat buruk. Tubuhnya pucat, badannya mengucurkan keringat dingin, serta nafasnya yang teratur. Ia melihat jam yang berada di dinding, jam 4:59, hampir jam 5 tepat. Bu Andin kemudian bangun dari tidurnya dan kemudian keluar dari kamarnya. Teng! Jam kemudian berdenting menandakan jam telah menunjukkan pukul 5 tepat. Bu Fatma kemudian menyendok sesuap nasi dan kemudian mengarahkannya kepada Riri. Ayo Riri, kamu harus makan ya. Kalau tidak kamu nanti akan sakit, ucap Bu Fatma. Riri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu, kamu mau apa? Biar ibu buatkan supaya kamu mau makan? Tanya Bu Fatma. Riri kembali menggeleng. Kemudian, ia menggerakkan roda kursinya dan pergi dari meja makan. Riri, ucap Bu Fatma sambil mengejar Riri. Riri terus menggerakkan roda kursinya tanpa menghiraukan panggilan Bu Fatma. Bu Fatma mengejar Riri dan menahan kursi roda Riri. Kamu mau kemana? Tanya Bu Fatma. Riri menatap Bu Fatma sekilas dan kemudian memberikan tatapan kosongnya lagi. Biasanya Riri tidak pernah begini. Pribadinya memang pendiam, tapi ia masih bisa berbaur. Tapi setelah kejadian itu, Bu Fatma jadi sedikit takut akan kondisi Riri. Ayo kita makan. Kita harus makan, ucap Bu Fatma sambil membalikkan kursi roda Riri dan mendorongnya. Riri menahannya dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat.
Tubuh Riri seketika pucat, nafasnya tidak beraturan. Ia menarik-narik baju Bu Fatma. Nampak dari gerak-geriknya, ia sangat ketakutan. Bu Fatma lantas bingung. Ia mencoba mengerti apa yang dimaksud oleh Riri, namun ia tidak mampu mengerti apa yang dimaksud oleh Riri. "Kamu kenapa, Ri?" tanya Bu Fatma. Riri terus menggeleng-gelengkan kepalanya dan wajahnya semakin pucat. "Riri, kamu kenapa?" tanya Bu Fatma dengan nada sedikit meninggi. "M- Mati," ucap Riri pelan. Bu Fatma membelalang. Ia masih tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Riri. Siapa yang mati? Kenapa Riri tiba-tiba mengatakan suatu hal tentang kematian? "Mati," lirik Bu Fatma. Riri kemudian menggeleng dan setelah itu, wah. Bu Fatma yang mendengar teriakan tersebut sontak berlari sambil mendorong kursi roda Riri. "Ada apa, Andin?" tanya Bu Fatma. Bu Andin kemudian menoleh ke arah Bu Fatma dan kemudian menunjuk sesuatu di bawah meja. Bu Fatma menghampiri arah yang ditunjuk oleh Bu Andin dan melihat seekor bangkai ular yang sudah membusuk. Bu Fatma yang melihatnya itu ya kemudian mundur beberapa langkah sambil menutupi hidungnya. "Di mana Badri? Panggil dia sekarang," perintah Bu Fatma. Bu Andin segera pergi dan memanggil Pak Badri. Setelah itu, datang Pak Badri yang membawa sapu dan juga kantong plastik. "Ah, Badri, coba kau buang ini," perintah Bu Fatma sambil menutup hidung. Pak Badri mendekati bangkai ular tersebut sambil kemudian menjauhkan wajahnya supaya tidak mencium bau menyengat bangkai ular itu. Ia kemudian membawanya keluar dan membuangnya ke tempat sampah. "Sudah, masalah sudah selesai," ucap Pak Badri. "Tunggu dulu, kalian tidak makan?" tanya Bu Fatma. "Makan?" tanya Reza. Bu Fatma menatap Reza bingung. Kemudian ia menatap Riri. "Kita baru saja ingin makan siang." Mendengar Bu Andin berteriak, kita langsung turun ke bawah, jelas Reza. Bu Fatma mengangguk dan kemudian menoleh ke arah Bu Andin. "Ya udah, siapkan makan siangnya, Andin," perintah Bu Fatma. "Iya, Bu," balas Bu Andin. Anak-anak panti kemudian duduk di bangku masing-masing sambil menunggu makan siang tiba. Dan setelah itu, Asmara datang dengan riang menuju meja makan. "Selamat pagi semuanya," seru Asmara. Semua yang berada di sana menatap Asmara dengan tatapan mencurigakan. "Loh, kenapa?" tanya Asmara. "Hei Badri, apa kabar?" ucap seorang pria berbadan gemuk dan kumis tebal. Pak Badri menatap pria tersebut sejenak. Setelah sedikit menyipitkan matanya. "Ah, Darto," tanya Pak Badri. "Hah, kamu seperti lupa saja ya. Jadi bagaimana? Kamu kembali lagi ya ke sini?" tanya pria bernama Darto tersebut. "Ah iya, sekarang aku mengurus anak-anak panti," jawab Pak Badri. "Tunggu dulu, jadi sekarang rumahmu adalah panti asuhan?" tanya Pak Darto lagi. "Iya," ucap Pak Badri dengan singkat. "Keren kamu Badri, bangga aku mempunyai sahabat sepertimu. Ya sudah, aku lanjut berkeliling lagi," balas Pak Darto. "Yaudah, silakan," ucap Pak Badri mempersilahkan dan pria tersebut kemudian pergi bersama beberapa warga yang mengikutinya di belakang. Pak Badri menatap punggung pria tersebut. Ia sedikit tidak menyukai pria tersebut walaupun dia adalah sahabat Pak Badri. Maklum, setelah kejadian 10 tahun silam, Pak Badri masih belum bisa memaafkan pria tersebut. Pria itu bernama Darto. Ia adalah sahabat Pak Badri sedari kecil. Namun 10 tahun silam mereka berdua bersaing untuk menjadi kepala desa. Pak Badri kalah dalam persaingan tersebut, sehingga akhirnya Pak Badri sedikit menjaga jarak dengan Pak Darto. Pak Badri kemudian masuk ke dalam rumahnya. Ia pergi menuju meja makan seperti biasanya. Suasana yang ramai dengan anak-anak selalu membuat Pak Badri senang. Malam ini nampaknya anak-anak sudah bisa melupakan kejadian kemarin. Malam ini anak-anak nampak lebih bahagia dan mereka bisa tertawa riang kembali. "Wah, kelihatannya senang sekali malam ini ya?" tanya Pak Badri seraya tangannya mengambil piring. "Ah, iya Pak, barusan Kiki bercerita tentang Sandi yang mengompol,"
ucap Bu Fatma. Tidak, itu bohong, ucap Sandi kecil. Tidak usah mengelak. Tadi siang kau itu berlari ke kamar mandi sambil menutupi celanamu yang basah, iya kan? Canda gigi kecil. Oh pantas, tadi celana Sandi baunya tidak enak. Ternyata mengompol ya? Tanya Bu Andin. Tidak, itu semua bohong, teriak Sandi. Oh cup, ayo makan-makan, keburu dingin, ucap Bu Fatma menyudahi. Suasana riang saat itu benar-benar melenyapkan kejadian kemarin. Walaupun masih ada pertanyaan di benak masing-masing, namun suasana malam ini benar-benar melenyapkan itu semua. Sania menyuap sesuap nasi ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya secara perlahan. Namun seketika lengannya terasa gatal. Kemudian ia menggaruknya. Saat Sania menggaruk lengannya, rasa gatal tersebut tiba-tiba berpindah ke lehernya. Sania sempat meraba tangan dan juga leher dan menghentikan aktivitas makannya untuk sementara. Ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Gatal yang ia rasakan rasanya bukan gatal biasa, seperti ada benda asing yang merayap di tubuhnya. Sania mencoba menggaruknya dan lagi-lagi gatalnya berpindah. Ia mulai geram. Kini ia menggunakan tangannya untuk menggaruknya. Ia sempat sedikit kebingungan dengan kondisinya saat ini. Ia bingung kenapa tiba-tiba ia menjadi seperti sekarang ini. Sania kemudian menatap semuanya yang ada di atas meja makan. Semuanya tidak ada yang memperhatikannya kecuali Riri. Riri menatapnya dengan tatapan tajam dan mata yang melotot, serta pandangan yang menggambarkan bahwa ia ketakutan. Sania kemudian mengabaikannya, ia terus menggaruk-garuk badannya. Wah, teriak Sania di atas meja makan, menatapnya dengan tatapan heran. Sania, kamu kenapa? Tanya Asmara. Ah, ini tubuh aku gatal, jawab Sania sambil terus menggaruk badannya. Sebentar, biar kakak ambil minyak oles, ucap Asmara sambil pergi meninggalkan mejanya. Sania terus-menerus menggaruk sambil sesekali meraba-raba bagian yang gatal. Ia merasa ada sesuatu berada di dalam tubuhnya. Semua anak panti terus memperhatikan Sania yang terus menggaruk-garuk tubuhnya. Kini tubuh Sania dipenuhi oleh loreng-loreng merah. Bu Fatma yang melihatnya sedikit sangat khawatir. Sania, kamu gak apa-apa kan nak? Tanya Bu Fatma. Ibu ini gimana? Tubuh gatal semua ini bu, malah ditanya gak kenapa-napa, ucap Sania sinis. Sania kemudian mencoba menahan rasa gatalnya. Ia mencoba meraba sekujur tubuhnya. Dan benar saja yang Sania rasakan. Wah, ucap Sania kaget. Ia merasakan ada yang berjalan di tubuhnya. Dan benar saja ribuan kelabang menghubungi bagian dalam tubuhnya. Dan bayangan kelabang-kelabang itu terlihat jelas berjalan ke sana kemari. Anak-anak panti sontak membelalak melihatnya dan melihat Sania yang kesakitan. Pak Badri, Bu Andin dan Bu Fatma menghampiri Sania. Sania, kamu kenapa Sania? Ucap Bu Fatma panik. Sania berusaha menahan gatal. Namun ia tidak bisa. Kelabang-kelabang di dalam tubuhnya terus saja membuat Sania kesakitan. Ini Sania, obatnya, ucap Asmara menghampiri Sania. Sania menahan sakit sambil terus menggaruk-garuk kelabang-kelabang yang ada di dalam tubuhnya. Darah Sania mulai mengucur, garukan-garukan di tubuh Sania mulai mengeluarkan darah. Sania kemudian berdiri dan mencoba berjalan. Bu Fatma, Bu Andin, Pak Badri, dan semua yang ada di panti berusaha menahan Sania. Namun Sania melepaskan tangan mereka dan berjalan menghampiri meja dapur. Sania berjalan lemas dan mengambil pisau. Sania, kamu itu mau ngapain? Tanya Bu Andin dengan sangat panik. Sania kemudian mengangkat pisau tersebut dan kemudian mengarahkannya ke lengannya. Dan tiba-tiba Sania mengupas kulit lengannya dengan pisau dan jelas darah bercucuran di mana-mana. Sania, teriak Bu Fatma. Bu Fatma berlari menghampiri Sania, namun Pak Badri menahannya. Bu Fatma menangis dan juga terus berteriak melihat tubuh Sania yang dipenuhi dengan darah.
Sania menekan lengannya dengan sekuat tenaga, dan terlihat beberapa kelabang keluar dari lengan tangan Sania. Sania yang masih merasa kesakitan tidak menyudahi apa yang ia lakukan. Ia mengarahkan pisau penuh darah tersebut ke lehernya. Dan kemudian, seret, ia ternyata menggorok lehernya sendiri. Dan lagi-lagi kelabang keluar dari leher Sania. Tidak sampai di situ, tubuh Sania tiba-tiba seperti dikendalikan. Setelah menggorok lehernya, tangan Sania menggerakkan pisau tersebut ke depan matanya. Pisau tersebut kemudian mendekat ke mata Sania dan cerat, Sania menusukkan pisau tersebut ke matanya sendiri. Tubuh Sania ini melemas. Perlahan Sania mencabut pisau yang ia tancapkan di matanya. Dan setelah itu Sania ambruk. Dengan sergap, Bu Fatma langsung berlari mengambil Sania yang jatuh pingsan. "Sania, bangun Sania! Sania!" teriak Bu Fatma. Bu Fatma mulai menitikkan air matanya. Tubuh Sania sangat pucat dan juga lemas. "Sania, bangun Sania! Sania!" teriak Bu Fatma dan sambil menggoncang-goncangkan tubuh Sania. "Sania, bangun Sania!" Bu Fatma kembali berteriak. Namun Sania tidak merespon pada kala itu. Bu Fatma mencoba memegang urat nadi Sania dan mendengarkan detak jantungnya. "Sania, jangan tinggalkan ibu Sania. Sania!" Bu Fatma histeris, dan setelah itu Pak Badri, Bu Andin, dan yang lainnya mengambil Sania dan juga Bu Fatma. Semuanya menangis sambil memeluk Bu Fatma dan mengguncang-guncangkan pelan tubuh Sania. Semuanya menjadi kelam. Setelah canda tawa yang baru saja mereka lakukan, kini atmosfer panti asuhan kembali gelap. Kematian telah mengisi suasana malam itu. Tidak disangka Sania tewas dengan cara yang sangat aneh dan juga tragis seperti itu. Bu Fatma memeluk Sania dengan sangat eratnya dan tangisan di matanya. Ia benar-benar kehilangan Sania. Semuanya, bukan hanya Bu Fatma. Semuanya telah kehilangan Sania. Sania tewas malam itu setelah ia menancapkan pisau ke matanya dan menggorok lehernya sendiri. Orang-orang berkumpul di rumah Pak Badri. Tidak sedikit dari mereka membawa sedikit uang atau barang lain sebagai ucapan bela sungkawa. Jasad Sania kini dikafani menggunakan kain hitam. Ya, di desa ini ada salah satu tradisi yang sedikit mengerikan. Orang-orang yang mati di desa ini harus dikafani dengan kain hitam pekat. Katanya, supaya itu kekuatan dan juga ingatan buruk tentang dunia cepat terlupakan. Setelah proses merawat jenazah Sania, Sania segera dibawa ke pemakaman menggunakan keranda. Di desa ini jarang ada mayoritas muslim. Bahkan keranda desanya saja bukan keranda yang biasa dipakai orang muslim pada umumnya, melainkan seperti peti mati dan tulisan aksara Jawa di sekitar kotak tersebut. Sania dibawa ke areal pemakaman dengan nyanyian dan senandung Jawa yang sedikit menyeramkan, apalagi diucapkan dengan serentak dan nada yang sedikit lirih, membuat suasana saat itu terasa begitu kelam. Setelah itu, sesamanya mereka di perkuburan, jasad Sania segera dikeluarkan dari peti mati. Orang-orang langsung menguburkan jasad Sania, diiringi dengan senandung Jawa yang sangat menyeramkan. Jenazah Sania mulai dikubur. Isak tangis masih terlihat di mata Bu Fatma. Ia tidak menyangka Sania bisa mati seperti itu. Saat sesi pemakaman Sania, Pak Badri pergi meninggalkan orang-orang di sana. Ia pergi kembali ke desa dan kemudian berlari menuju satu rumah. Rumah sederhana dengan kayu sebagai temboknya. Tok tok tok. Pak Badri mengetuk pintu rumah tersebut dengan kerasnya. "Permisi Mbah, Mbah Darmijo," seru Pak Badri. Kembali Pak Badri mengetuk pintu itu sekali lagi. Mbah Darmijo, Mbah," panggil Pak Badri dengan nada meninggi. Saat Pak Badri ingin kembali mengetuk pintu rumah tersebut, seorang pria tua dengan rambut panjang dan sudah memutih muncul dengan tampang yang menyeramkan. "Ada apa?" ucapnya dingin. Pak Badri sedikit gelagapan ketika bertatap muka dengan pria tersebut karena sedikit takut dengan wajah dingin Mbah Darmijo.
Ada yang ingin saya bicarakan, Mbah," ucap Pak Badri terbata-bata. Mbah Darmijo kemudian menatap Pak Badri dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Masuk," ucap Mbah Darmijo dengan singkat. Pak Badri kemudian masuk ke dalam rumah Mbah Darmijo, diiringi dengan pintu yang ditutup oleh Mbah Darmijo. "Duduk," seru Mbah Darmijo. "Nggih, Mbah," balas Pak Badri dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Pak Badri kemudian duduk di sebuah kursi anyaman bambu dan Mbah Darmijo duduk berhadapan dengan Pak Badri. "Ada apa? Tumben orang berilmu seperti kamu datang ke tempat saya?" tanya Mbah Darmijo. Pak Badri kemudian memajukan posisi duduknya dan kemudian menatap wajah Mbah Darmijo dengan wajah serius. "Di rumah saya sepertinya ada yang mengganggu, Mbah," ucap Pak Badri. Mbah Darmijo sontak memperhatikan Pak Badri dengan fokus kali ini. "Kemarin 2 hari yang lalu, salah satu anak panti asuhan saya mengeluarkan ular dari mulutnya," terang Pak Badri. "Dan kemudian kemarin ada juga salah satu anak panti saya namanya Sania mati karena menggorok lehernya, dan kemudian dia melukai lengannya, dan kemudian lagi menusukkan pisau ke matanya sendiri," lanjut Pak Badri. Mbah Darmijo masih menatap Pak Badri. Sepertinya ia tahu kalau Pak Badri akan terus menjelaskan tentang apa yang terjadi di rumahnya. Maka dari itu Mbah Darmijo tidak berbicara. "Saya bingung, Mbah. Di rumah saya kemarin pagi juga ada bangkai ular dan Sania mengeluarkan ribuan kelabang dari dalam tubuhnya," ucap Pak Badri. "Apa yang sedang terjadi di rumah saya itu pastinya bukan teluh kan, Mbah?" tanya Pak Badri. Seketika Mbah Darmijo memelototkan matanya. Ia segera bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan Pak Badri. Mbah, tolong saya, Mbah," seru Pak Badri. Namun Mbah Darmijo tetap pergi ke dalam rumahnya dan tidak keluar walaupun Pak Badri memanggilnya. Pak Badri terpaksa pergi dari rumah Mbah Darmijo dan memilih kemudian kembali ke rumahnya. Nampaknya Pak Badri sekarang mengerti bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukanlah kejadian biasa, namun ada dalang yang tengah melakukan aksinya. Dan ia harus mencari dalang itu sekarang. Ya, demi panti asuhan, Pak Badri bergegas kembali ke panti supaya anak-anak dan juga yang lainnya tidak bingung mencarinya. Sesamanya di rumah, Pak Badri belum melihat tanda-tanda adanya anak-anak panti dan lainnya. Agaknya mereka masih di pemakaman. Baguslah, pikir Pak Badri. Pak Badri kemudian segera masuk ke dalam rumahnya, dan sebelum itu ia memastikan kalau rumahnya masih kosong kala itu. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran pada kelanjutan cerita ini, kalian saksikan di video terbaru selanjutnya, dan juga tentunya hanya di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.